Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan. Kita jumpa kembali dengan saya Pendeta Samuel Mantap Siahuta di Dayakolot Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia. Jemaat yang terkasih, biarlah Tuhan tetap terus mengurapi, berkati kita semua. Amin. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Kita naikkan satu pujian. Kasih-Mu Tuhan tiada pernah berubah, yang selalu berjalan di kegelapan dunia yang penuh cobaan ini. Jauhkanlah dari hidupku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Tangan sekali, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Allah yang perkasa, Raja damai. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini karena Kau begitu baik buat kami. Makasih Tuhan buat kesehatan kekuatan yang Kau berikan pada pagi hari ini. Sebentar kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, urapan daripada kuasa ilahi Tuhan mengurapi semua kami yang mendengarkan, agar telinga rohani terbuka dengan lebar, sehingga mereka bisa mempraktekkan firman Tuhan, dan hamba-Mu yang banyak kekurangan bisa menyampaikan isi hati-Mu saja. Dalam nama Yesus Tuhan. Dan sementara firman Allah diberitakan, biarlah kuasa Roh Kudus menjamah setiap telinga yang mendengarkan. Haleluya. Amin. Baik saudara, ini adalah minggu kedua di bulan Januari, masih awal tahun 2022. Apa kabar jemaat yang terkasih? Mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan, karena ini adalah awal, artinya kita mulai start kembali di tahun 2022. Tentunya ada goal setting yang kita persiapkan. Minggu yang lalu kita bicara tentang goal setting, yaitu sama serupa seperti Allah, sama sempurna seperti Allah ya. Jadi yang kita kejar adalah gambaran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, hal yang berikut yang akan saya bagikan pada pagi hari ini. Mari kita buka firman Tuhan dari Matius 13. Saudara, buka firman Tuhan dari Matius 13 ayat 53 sampai dengan 58. Mari kita buka sama-sama. Saya akan bacakan buat saudara. Ayat 53. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, Ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, yaitu apa? Nazaret. Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia anak tukang kayu?
Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Nah, perhatikan saudara, Nazaret adalah tempat kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saudara lihat sendiri, dibaca di Alkitab bahwa Tuhan Yesus sendiri berkhotbah. Khotbahnya dahsyat, luar biasa. Bahkan mereka takjub dikatakannya. Tapi Tuhan Yesus bilang, saudara, seorang nabi tidak dihormati di tanah kelahirannya dan di rumahnya sendiri. Nah, ini firman Tuhan ini. Ada seorang hamba Tuhan seringkali bertanya-tanya, kenapa ya kok saya melayani kok nggak ada pertumbuhan, nggak ada kemajuan. Tapi setelah dibaca-baca, dan inilah jawabannya, saudara. Kenapa tidak diterima di tanah kelahirannya? Sebab Yesus sendiri berkata begini, saudara. Perhatiin. Lalu mereka kecewa dan menolak dia, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ayat berikutnya, saudara perhatiin ayat berikutnya, kenapa ada banyak mujizat tidak terjadi? Karena apa? Ketidakpercayaan. Ya, ketidakpercayaan mereka membuat mujizat Tuhan tidak terjadi. Ada banyak orang melayani Tuhan, ada banyak pelayanan di gereja, tetapi yang sulit disembuhkan adalah orang-orang yang melayani kadang-kadang. Kenapa? Karena dia dekat dengan mujizat. Karena dia menganggap bahwa itu mujizat buat orang lain, bukan buat kita. Makanya ketidakpercayaan itu saudara harus diberantas. Nah, minggu kedua ini kita akan belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau saudara bertobat terus saudara mengingatkan saudara atau keluarga di rumah sendiri terus ditolak, artinya engkau sedang menggenapi apa yang Tuhan firmankan. Amin. Tuhan Yesus bersyukurlah. Kalau di Kisah Rasul saudara baca, Simon Petrus dengan Yohanes kalau nggak salah ya, mereka bersyukur karena mereka disesah atau disiksa karena mereka sudah layak disebut murid-murid Kristus. Ya, orang Yesus saja ditolak saudara di rumahnya sendiri, di tempat kelahirannya sendiri Tuhan Yesusnya ditolak, apalagi saudara dan saya yang melayani ya, di rumah, di tanah kelahiran atau di rumahnya sendiri. Jadi itu adalah sebuah nasihat firman Tuhan kepada kita minggu kedua ini. Jadi jangan heran kalau kita melayani di tempat sendiri, orang tidak respect, ya. Orang hanya takjub, tapi tidak ada mereka masuk ke dalam hati mereka dan mereka lakukan, tidak. Mereka hanya kecewa. Mereka dengar kecewa dan akhirnya mujizat pun tidak terjadi. Nah, perhatiin ayat berikutnya. Kalau saudara lihat ayat berikutnya, kenapa ada banyak mujizat tidak terjadi? Kalau saudara lihat Matius 14 ayat 34 sampai 36, ini namanya Genesaret tempat ini. Nah, di tempat ini saudara banyak mujizat terjadi, sementara di tanah kelahiran Tuhan Yesus sendiri tidak terjadi. Ya, Matius 14 ayat 34 sampai 36 berkata begini. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ya, ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Lihat saudara, ini yang ditegaskan kembali. Kenapa? Kalau seorang nabi tidak dihormati di tanah kelahiran, Yesus sendiri telah mengajarkan, memberitahu. Dia tidak dihormati di tanah kelahirannya. Atau artinya dia tidak dipercaya di tanah kelahirannya. Dikatakan yang kedua adalah di rumahnya sendiri. Dan di rumahnya sendiri dia tidak dihormati. Dan penggenapan terjadi kepada Tuhan Yesus mengajarkan kepada saudara dan saya hari ini bahwa kalau kita melayani apalagi keluarga kita sendiri terus kitanya ditolak, saudara jangan sakit hati,
Saudara jangan kecewa, karena Yesus sudah mengajarkan Tuhan kita Yesus Kristus saja ditolak, apalagi saudara dan saya. Ya. Dan seorang nabi dihormati di mana-mana, tetapi di tempat kelahirnya atau di tempat ayah ibunya, di tempat rumah tangganya sendiri, dia tidak dihormati, saudara. Ini firman Tuhan. Ya. Dan di Genesaret, di tempat yang bukan tempat kelahirnya, ketika dia dikenal bahwa ini Yesus dari Nazaret, orang-orang langsung membawa orang sakit. Lihat imannya begitu kuat, bertumbuh. Maka saya sering mengalami, saudara, kalau mengalami di luar, apalagi di luar pulau, saudara, ada banyak orang berduyun-duyun demikian dahsyat datang hanya untuk berjumpa dengan Tuhan. Mereka rindu dengarkan firman Tuhan. Karena apa? Karena mereka rindu mengalami mujizat Tuhan. Nah, bagaimana jemaat terkasih? Seringkali kan kalau di sini kan tempat kelahiran saudara dan saya, ya. Kenapa seringkali kita ada sedikit ada perasaan, ya itu kan kesembuhan buat orang lain, buat kita ya kalau sembuh syukur, kalau nggak sembuh ya sudahlah. Sebetulnya kenapa tidak terjadi mujizat? Karena apa? Ya tidak dihormati pertama, ya tidak dihormati, dan orang kecewa mendengarnya karena sama-sama lahirnya di Dehkolot. Mungkin ya, kalau dengan bahasa Dehkolot bilang nyaho kerletikna lah, kalau bahasa Sundanya bilang urang nyaho si eta mah kerletikna bareng ulinan jeung urang. Nah bisa kieu. Nah begitu saudara ceritanya. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mulai belajar mengerti tentang kebenaran ini. Karena ada banyak orang tidak mengerti, Pak, saya sudah sungguh-sungguh melayani keluarga saya, kok nggak ada yang berhasil ya? Ya sudah, berarti artinya sudah menggenapi firman Tuhan yang Tuhan Yesus sendiri alamin. Di mana Tuhan Yesus ini sudah gagal diterima? Jadi tempat kelahiran. Dia khotbah di mana-mana. Ya, dia banyak mengadakan mujizat di mana? Di tempat kelahirannya dia sulit mengadakan mujizat. Kenapa? Ketidakpercayaan. Perhatiin ayatnya, saudara. Ya. Nah, ayat yang keberapa nih? Ayat yang ke 58 ya. Sudah dikatakan mereka memohon supaya ayat 58 dikata, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, nah perhatiin, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di situ. Ada tetapi tidak banyak. Karena apa? Ketidakpercayaan. Dan perhatiin, hari ini kalau saudara percaya sama Tuhan, harusnya saudara bertobat. Kalau saudara percaya sama Tuhan, harusnya saudara mulai disembuhkan oleh Tuhan. Kenapa saudara tidak mengalami? Karena tidak percaya. Makanya setiap kali dengar firman Tuhan seperti Maria, jadilah aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah sesuai dengan perkataanmu. Ketika dia dibuatkan akan melahirkan Tuhan Yesus, dia menerima dengan percaya. Karena buat Tuhan tidak ada yang mustahil, saudaraku terkasih. Nah jemaat yang terkasih, pesan saya firman Tuhan sederhana. Pesan firman Tuhan pagi hari ini sederhana. Jadi kalau kita melayani keluarga sendiri, tempat asal kita lahir ya, tempat asalnya kita di situ, tempat di rumah tangga kita sendiri, kita ditolak, artinya firman Tuhan sudah digenapi. Bersyukurlah saudara, jangan kecewa. Jadi ya kalau mau saudara mau senang dengan tema firman Tuhan pagi hari ini, temanya adalah yaitu jangan kecewa kalau sudah ditolak. Ya, jangan kecewa kalau kita ditolak. Tuhan Yesus aja ditolak, saudara, di tanah kelahiran, di tanah asalnya, dan di rumahnya sendiri. Dia ditolak. Apalagi saudara dan saya. Dan ketidakpercayaan yang kedua adalah ketidakpercayaan menghasilkan tidak ada mujizat. Makanya beda dengan di Genesaret. Di Genesaret tuh orang begitu datang dikenal Tuhan Yesus, mereka langsung bawa orang sakit. Makanya kalau ada kuasa Tuhan di mana, bawa orang sakit. Di tempat ini juga, kalau saudara percaya, saya kasih tahu, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Saudara jangan mandang saya, jangan lihat saya yang nyembuhin, bukan saya yang menyembuhin. Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan. Lihat murid-murid Tuhan Yesus, Simon Petrus masuk ke Bait Allah.
ketika ada pengemis yang lumpuh, tidak bisa berjalan. Dia katakan, emas dan perak tidak ada padaku. Yang ada padaku akan kuberikan kepadamu, yaitu di dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Pagi hari ini saya nasihatkan saudara, kalau saudara hari-hari ini tidak percaya pada Tuhan, saya kasih tahu, di dalam nama Yesus yang bisa saya berikan adalah bangkit dan berjalannya di dalam iman saudara. Bangkit dan berjalannya. Mulailah lakukan hal yang baru. Di dalam Tuhan, belajar engkau percaya. Jangan ragu lagi, jangan khawatir. Belajar engkau percaya dengan segenap hatimu. Lihat teladan yang Yesus katakan. Yesus mengajarkan bahwa nabi itu tidak dihormati di tanah asalnya dan di rumahnya sendiri. Itu makanya jangan heran. Dan banyak penggenapan terjadi oleh hamba-hamba Tuhan. Contoh tadi hamba Tuhan yang satu ini. Saya sendiri pun ngalamin saudara. Jadi tidak heran, makanya saya bilang saya bersyukur karena sudah ditolak. Kenapa? Karena penggenapan dari firman Tuhan dialami langsung. Ya, ada banyak orang puji Tuhan, haleluya, diterima terus, bersyukur, dia enggak kecewa. Tapi bagi orang yang sudah ngalami ini puji Tuhan, tapi bukan artinya kita lebih tinggi rohaninya, tidak. Tetapi saya menunjukkan bahwa firman Tuhan itu terjadi bagi semua anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ini pasti terjadi dalam kehidupan saudara. Makanya jangan senang dulu kalau saudara diterima, apalagi di tanah kelahiran, ya. Karena firman Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Dia pergi dan kembali ya, membawa satu keberhasilan. Ya, apa yang Tuhan katakan pasti terjadi. Amin. Nah, hari ini saya tidak perpanjang firman Tuhan, cuman saya nasihatkan kembali kepada saudara, tahun 2022 goal setting kita harus kuat. Sama serupa dengan Allah. Kita diciptakan segambar dengan Allah. Jadilah kita mengerti bahwa kita anak Allah. Sikap kita akan menentukan tindakan kita. Tindakan kita akan menghasilkan pencapaian. Itu makanya ya, seperti Timotius Aditan katakan, if you take same action every day, you will always get the same result. Kalau sudah melakukan hal yang sama tiap hari, dari tahun ke tahun tidak ada perubahan, saudara akan menghasilkan hasil yang sama. Makanya berubah, mengubah. Setiap tahun ada perubahan. Tahun 2022 ini ada banyak teka-teki, ada banyak hal-hal yang tidak kita mengerti. Perbaharui terus hidup kita, sehingga saudara dan saya mengalami kemajuan yang berarti dan dilihat oleh orang memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Saya tidak perpanjang. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Sedikit firman Tuhan
tapi biarlah yang sedikit ini menjadi Tuhan kekuatan dalam hidup kami. Biar semua semak duri, batu-batu dihancurkan, tanah hati yang keras dihancurkan dalam nama Yesus, sehingga Engkau menjadi tanah yang paling subur, sehingga setiap benih firman Allah tertanam ke dalam hatimu, sehingga menjadi tumbuh dan berbuah dan menghasilkan buah-buah yang matang. Tuhan, urapi setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, siapapun engkau, kalau engkau mendengarkan firman Tuhan, kalau engkau percaya pada Tuhan, maka mujizat mulai terjadi saat ini. Kalau engkau sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Kalau engkau dalam persoalan, engkau sedang diberikan jalan keluar. Kalau engkau buntu, pikiranmu buntu, Tuhan sedang bukakan pikiranmu. Tuhan bukakan jalan dalam usahamu, dalam pendidikan anak-anakmu. Biar nama Tuhan dimuliakan. Dan hari ini Tuhan, kami berdoa buat semua jemaat Tuhan di tempat ini, keluarga Andri, Desi, Tuhan, Eksal, Ibu Amai, Pak Oto Karmoyan, hamba berdoa juga buat keluarga Joan, Tuhan, keluarga Tuhan Shalom, Jojo juga Tuhan, hamba berdoa buat Michael juga, hamba berdoa juga Tuhan buat brother kami Kiki, berkati, urapi Tuhan, agar makan hari dia makin tahu bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Selama engkau yakin engkau anak Allah, percayalah semua berkatnya Allah Abraham, Ishak dan Yakub akan mengalir dalam ribaanmu. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa buat anak kami juga, Maria Yosi juga kami Marsa, berkati dalam pelayanan, dalam pekerjaannya. Berdoa juga Tuhan buat anak kami Kleman dalam persiapan ujian, percepatan prakteknya. Berkati Tuhan, kuduskan, sehatkan, kuatkan dia Tuhan. Begitu juga Tuhan anak kami Heli dalam kuliahnya Engkau berkati. Dalam nama Yesus, usaha istri kami juga Engkau berkati, agar bisa memberkati pelayanan kami di tempat ini, karena kami butuh buat operasional gereja juga. Terima kasih Tuhan. Dan minggu depan atau minggu berikutnya kami akan mengadakan ibadah onsite. Tuhan berkati Tuhan, agar ada kesehatan, kekuatan dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpin kami semua dan bangsa negara kami Engkau berkati juga Tuhan. Pemerintahan kami, presiden kami berkati Tuhan, Pak Jokowi Tuhan, agar menjadi berkat buat semua Tuhan bangsa kami Indonesia ini. Dan akhirnya segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Urapi juga hamba-Mu Tuhan, sehatkan, kuatkan. Dan akhirnya segala pujian, segala hormat, segala pengagungan hanya padamu saja Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus, mari semua yang telah mendengarkan firman Tuhan dan siap melakukan firman Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.